Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama Kak Sarifah, tentunya di channel Sarifah Bangkalan 22. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Sarifah akan membagikan bocoran dan tipsnya yang bikin kalian lulus tes Alfamart ataupun Alfamidi. Berikut adalah psikotes matematika dasar dalam mengikuti seleksi Alfamart ataupun Alfamidi. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kak Sarifah minta dukungannya untuk segera subscribe, like, komen, dan share video Kak Sarifah jika video Kak Sarifah bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat menonton. Nah, oke teman-teman, untuk soal psikotes Alfamart yang pertama yaitu berapakah jumlah 54 orang dan 7 orang? Jadi cara penyelesaiannya itu 54 ditambah 7 orang menjadi berapa orang? 61 orang. Jadi tinggal ditambahkan. Untuk soal yang kedua yaitu kalau 8 orang harus membagi Rp960, berapakah yang diperoleh masing-masing? Maka cara penyelesaiannya Rp960 dibagi 8 orang, berarti hasilnya Rp120. Selanjutnya untuk yang nomor 3, berapa jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 40 km per jam dan panjang jalan itu adalah 240 km. Jadi berapa jam yang akan ditempuh? Berarti 40 km itu ditempuh selama 1 jam. 240 km itu ditempuh berapa jam? Maka cara penyelesaiannya 240 dibagi 40 km sama dengan 6 jam. Jadi 240 km dapat ditempuh dengan jarak 6 jam. Selanjutnya yang keempat, kalau saya berjalan ke muka 9 meter dan mundur lagi 3 meter, berapa jauh saya dari titik semula? Maka penyelesaiannya 9 meter dikurangi 3 meter sama dengan 6 meter. Jadi jarak dari titik semula yaitu 6 meter. Selanjutnya soal yang kelima, berapa batang rokok dapat Anda beli dengan uang Rp330? Kalau uang Rp90 dapat 3 batang rokok. Berarti cara penyelesaiannya Rp90 dibagi 3 berarti sama dengan Rp30 per batang. Jadi kita selesaikan dengan cara Rp330 dibagi Rp30 per batang. Berarti sama dengan 11 batang. Jadi batang rokok yang dapat kita beli dengan Rp330 yaitu 11 batang. Selanjutnya untuk nomor 6. Kalau Anda mendapat uang Rp350 dalam 1 jam, berapa akan diperoleh dalam 7 jam? Nah, cara penyelesaiannya, jika 1 jam mendapatkan Rp350, berarti 7 jam mendapatkan berapa uang? Berarti cara penyelesaiannya Rp350 dikali 7. Berarti sama dengan Rp2.450. Jadi yang dapat kita peroleh selama 7 jam yaitu Rp2.450. Oke, selanjutnya untuk nomor 7. Ahmad mempunyai Rp19.000. Ia menerima lagi Rp7.500
dan mengeluarkan Rp13.000. Berapakah uang Ahmad sekarang? Cara penyelesaiannya 19.000 ditambah 7.500 berarti sama dengan 26.500. Dan 26.500 kita kurangi 13.000, jadi hasilnya 13.500. Berarti uang Ahmad sekarang adalah Rp13.500. Selanjutnya untuk nomor 8. Sebuah bak persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Isi bak itu 36 meter pangkat 3. Berapakah tinggi bak itu? Diketahui panjangnya sama dengan 4 meter, lebarnya 3 meter, volumenya 36 meter pangkat 3. Jadi dengan rumus volume yaitu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 36, panjangnya 4, lebarnya 3, dan tingginya kita mencari tahu. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka kita sama-sama ruas kanan dan ruas kiri kita bagi 12 dan hasilnya ruas kiri 36 dibagi 12 sama dengan 3 dan ruas kanan jadi 1. Jadi berarti T-nya itu sama dengan 3. Jadi tinggi bak itu adalah 3 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Seorang petani membeli beberapa ekor kambing dengan harga Rp7.500 dan mendapat keuntungan sebesar Rp300 tiap ekornya. Apabila keuntungannya Rp1.200, berapa ekor anak kambing yang ia beli? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, keuntungan dibagi 1.200 dibagi 300 berarti sama dengan 4 ekor. Jadi, berapa ekor anak kambing yang ia beli? Jadi, jawabannya 4 ekor. Selanjutnya nomor 10. Seorang pengendara sepeda motor menempuh jarak 500 km dalam waktu 5 hari. Hari pertama ia menempuh jarak 90 km. Hari kedua 75 km. Hari ketiga 120 km dan hari keempat 30 km. Berapa kilometerkah yang ditempuh pada hari kelima? Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui H1 hari ke-1 itu 90 km. H2 75 km. Hari ketiga 120 km. Hari keempat 30 km. Maka H1, H2, H3, H4 itu ditambahkan, dijumlahkan. Jadi totalnya 315 km. Maka dari 500 km kita kurangi dengan 315 km. Jadi hasilnya 185 km pada hari ke-5. Selanjutnya yang nomor 11. Saya membeli 3 butir telur dengan harga
Rp15 per butir. Dan 1 kilogram gula dengan harga Rp120. Berapa uang kembaliannya bila uang saya adalah Rp1.000? Jadi cara penyelesaiannya yaitu 3 butir telur dikali Rp15 per butir. Jadi sama dengan 45. Dan selanjutnya 45 ditambah dengan 1 kilogram gula yaitu Rp120. Jadi hasilnya 165. Dan uang saya, jadi uang saya 1.000 dikurangi dengan totalnya tadi 165. Berarti uang saya Rp835. Selanjutnya nomor 12. 4 orang menggali selokan selama 7 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selokan itu dalam waktu 2 hari? Maka cara penyelesaiannya yaitu 4 orang bisa menggalinya selama 7 hari. Nah, sedangkan jika kita menggali selama 2 hari, kita membutuhkan berapa orang? Maka cara penyelesaiannya yaitu 7 hari dibagi 2 dikali dengan 4. Jadi hasilnya 28 dibagi 2. Nah, 28 dibagi 2 itu sama dengan 14 orang. Jadi untuk waktu 2 hari kita membutuhkan 14 orang untuk bisa menggali selokan itu selama 2 hari. Nah, selanjutnya soal nomor 13. Kalau 7,5 kg gula merah harganya Rp900, berapakah harga 2,5 kg gula tersebut? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui 7,5 kg itu harganya Rp900 dan 2,5 kg itu yang ditanya. Maka cara penyelesaiannya yaitu 2,5 kg kita bagi dengan 7,5 kg. Setelah itu kita kalikan Rp900. Maka hasilnya 1 dibagi 3 dikali 900. Jadi hasilnya Rp300. Maka harga 2,5 kg gula yaitu sebesar Rp300. Untuk selanjutnya yaitu nomor 14. Seseorang membelanjakan 4/5 uangnya untuk membeli apel. Jika uang yang ia miliki adalah Rp20.000, berapa sisa uang tersebut setelah digunakan untuk membeli apel? Nah, bagaimana caranya? Nah, cara penyelesaiannya 4/5 uangnya dikali dengan Rp20.000. Maka hasilnya Rp16.000. Setelah itu uang yang kita miliki Rp20.000 dikurangi dengan 16.000, berarti hasilnya Rp4.000. Jadi sisa uang kita setelah digunakan untuk membeli apel tersisa sebanyak Rp4.000. Oke, selanjutnya nomor 15. Ibu membeli 1
1,5 kilogram mentega dengan harga Rp1.350. Berapa banyak ibu mendapat mentega dengan harga 2.700? Maka kita jawab dengan diketahui 1,5 itu 1,5 kg mentega itu harganya Rp1.350. Maka dengan uang Rp2.700 kita mendapatkan mentega berapa? Maka cara penyelesaiannya yaitu uang 2.700 dibagi dengan Rp1.350 dan setelah itu dikalikan dengan 1,5 kilo. Maka hasilnya Rp4.050 dibagi dengan Rp1.350. Maka hasilnya 3 kilogram. Maka ibu mendapatkan mentega dengan Rp2.700 sebanyak 3 kilogram. Selanjutnya untuk nomor 16. Saya memberikan 1/6 dari uang saya pada si A dan 3 kali sebanyak itu pada si B. Jika total uang saya sekarang Rp900, berapakah uang saya yang akan diberikan kepada si B? Maka cara penyelesaiannya yaitu 1/6 dikali dengan 3/1. Maka sama dengan 3/6. Maka hasilnya sama dengan 1/2. Sehingga 1/2 dikali dengan total uang saya yaitu sebanyak Rp900. Maka hasilnya Rp450. Jadi uang yang saya berikan pada si B yaitu Rp450. Soal yang ke-17. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dalam cuaca berkabut dan di hari cerah rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 210 km jika 2/7 dari perjalanan itu ditimpa kabut? Maka cara penyelesaiannya yaitu 2/7 dikali dengan 210. 210 dibagi 7 sama dengan 3. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 60 km. Dan 60 dibagi 30 sama dengan 2 jam. Nah, sedangkan selanjutnya 210 dikurangi 60. Berarti sama dengan 150 km dalam cuaca yang cerah. Jadi 150 dibagi 60 sama dengan 2,5 jam. Jadi jarak tempuhnya dalam cuaca berkabut yaitu 2 jam, sedangkan cuaca yang cerah yaitu 2,5 jam. Jadi kita jumlahkan saja 2 ditambah 2,5 jam berarti sama dengan 4,5 jam. Jadi dari perjalanan jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 210 km jika 2/7 dari perjalanan itu ditimpa
kabut berarti selama 44,5 jam. Selanjutnya untuk soal nomor 18. Suatu pintu air di suatu tempat mempunyai 523 cabang saluran. Dalam satu minggu terpakai 8.891 liter air. Berapa liter air rata-rata yang dipakai oleh tiap-tiap keluarga dalam waktu itu? Maka cara penyelesaiannya yaitu 8.891 dibagi dengan 523, maka hasilnya 17 liter per minggu. Selanjutnya untuk nomor 19. Seorang tukang untuk membuat jalan harus memasang ubin yang panjangnya 60 cm dan lebarnya 40 cm. Ia membutuhkan 600 buah ubin. Berapa meter persigikah luas jalan itu? Nah, kita ketahui luas ubin sama dengan panjang dikali lebar. Berarti panjang ubin 60 cm dikali lebarnya yaitu 40 cm. Jadi sama dengan 2400 cm pangkat 2 per ubin. Selanjutnya 600 buah ubin dikali dengan 2400 cm kuadrat sama dengan 1.440.000 cm persegi. Maka kita ubah ke meter menjadi hasilnya 144 meter pangkat 2. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 20. Pada suatu tempat ada 1.368 pemuda yang memenuhi syarat untuk masuk militer dan 10% yang tidak memenuhi syarat. Berapa orang yang datang dalam pemeriksaan itu? Nah, jadi diketahui 1.368 itu 90% dan 10%-nya itu berapa? Nah, maka cara penyelesaiannya yaitu 10% dibagi 90% dikali 1.368. Maka hasilnya 152 orang yang tidak memenuhi syarat. Nah, berapa orang yang datang dalam pemeriksaan itu? Jadi 1.368 orang ditambah dengan 152 orang. Maka hasilnya 1.520 orang. Jadi orang yang datang dalam pemeriksaan itu sebanyak 1.520 orang. Nah, sekian video dari Kak Sarifah. Semoga video dari Kak Sarifah membantu teman-teman untuk melakukan psikotes matematika dasar dan semoga hasilnya memuaskan dan jangan lupa belajar dan berdoa. Nah, sekian dari Kak Sarifah. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika video Kak Sarifah bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga hari teman-teman semua bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Sarifah tentunya di channel Kak Sarifah Bangkalan 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.